Oke, baik. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang lembaga sosial. Nah, sebelum masuk dalam inti pembelajaran, adakah di antara kalian yang sudah sempat mengikuti atau ikut andil dalam lembaga sosial? Eee, Ada yang saya sudah, saya, Bu, ya? mmm, Cynthia ya? iya, Lembaga apa itu, Cynthia? lembaga pendidikan, Bu. Lembaga pendidikan itu contohnya yang saat ini kita lakukan, yakni sekolah ya. Nah, ada lagi yang mungkin mau menambahkan? Saya lagi, Bu, mau menambahkan, Ya boleh, ya boleh silahkan. lembaga keluarga, Bu. Nah, jadi bagi kalian, apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial? Sehingga pendidikan dan keluarga dapat digolongkan dalam sebuah lembaga. Izin menjawab, Bu. Ya boleh. Baik, untuk lembaga sosial itu merupakan seperangkat norma yang saling berkaitan dan dapat dibentuk dari kehidupan berdasarkan kebutuhannya, seperti itu, Bu. Ya, terima kasih. Cynthia lagi ya ini. Iya, Bu. Ya, baik. Nah, bagus sekali ya apa yang dikatakan oleh teman kalian. Jadi, pada hakikatnya, manusia adalah sebagai makhluk sosial yang membutuhkan adanya lembaga sosial, di mana hubungan atau jalinan sosial dapat terjadi di dalamnya. Nah, pastinya kalian juga sudah tahu kan, kalau manusia selalu membutuhkan manusia lainnya. Contohnya, waktu kalian masih kecil, masih balita, kalian butuh ayah ibu dalam membantu kalian memahami bahasa. Kalian butuh ayah dan ibu untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Lalu, ketika kalian sudah mulai memasuki usia 5 sampai 6 tahun, kalian mulai memasuki lembaga pendidikan ya, atau bisa disebut dengan sekolah. Nah, kenapa kalian dimasukkan dalam sekolah? Nah, sebab sekolah dianggap mampu membantu kalian untuk mengenal lebih luas ilmu pengetahuan dan juga dapat membantu bakat dan cita-cita kalian. Membantu menemukan ya, maksudnya menemukan bakat, apa bakat kalian dan apa yang kalian cita-citakan. Baik, selanjutnya keluarga maupun sekolah merupakan bentuk dari lembaga sosial. Lalu apa sih yang dimaksud dengan lembaga sosial? Lembaga sosial suatu sistem tatanan dan hubungan yang dibangun untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, pemenuhan kebutuhan hidup, bidang kehidupan ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Nah, selain itu, lembaga sosial juga dibentuk supaya masyarakat dapat hidup dengan baik dan sistematis. Nah, lembaga sosial itu mempunyai sifat. Sifat apa sih? Ada yang tahu? Belum, Bu. Ya, baik. Kalau belum, Ibu jelaskan ya. Lembaga sosial itu mempunyai sifat memiliki tata disiplin hukum dan tradisi sebagai panutan tertulis maupun tidak tertulis oleh anggotanya, yang mana hukum dan tradisi tersebut harus dipatuhi. Nah, yang kedua adalah memiliki ideologi atau sistem gagasan yang dianggap ideal oleh anggotanya. Nah, selanjutnya, lembaga sosial itu memiliki sifat kelengkapan alat untuk mewujudkan tujuan lembaga. Nah, selanjutnya, lembaga sosial itu mempunyai sifat
tingkat kekebalan atau daya tahan yang tidak akan lenyap begitu saja. Nah, masing-masing lembaga sosial dibentuk dengan tujuan dan fungsi yang berbeda. Lembaga satu dengan lembaga yang lainnya. Nah, contohnya, di sini ada gambar apa ini? Keluarga, Bu. Ya, betul. Nah, eh, ada 5 jenis ya lembaga sosial itu. Yang pertama ada lembaga keluarga. Nah, keluarga ini disebut sebagai lembaga karena dalam keluarga ada ketentuan yang wajib dipatuhi oleh anggota. Misalnya nih, ada ketentuan tidak boleh pulang malam bagi anak-anak. Nah, fungsi lembaga ini yaitu sebagai produksi, sosialisasi, afeksi, ekonomi, pengawasan sosial, perlindungan, dan pelimpahan status. Nah, begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Nah, baik. Kalau belum, lanjutkan ya. Baik, yang kedua ada lembaga agama. Kalian udah tahu nggak apa itu lembaga agama? Ada yang tahu mungkin? Belum, Bu. Nah, jadi lembaga agama adalah suatu sistem keyakinan dan aplikasi pengamalan keagamaan dalam masyarakat. Nah, agama itu sendiri adalah amanat atau suatu pedoman sistem yang menata tata keimanan atau kepercayaan dan komunikasi kita kepada Tuhan, juga tata kaidah yang hubungannya dengan aktivitas manusia. Nah, adapun fungsi lembaga agama adalah sebagai pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Nah, tuntutan asas baik atau tidak baik untuk menghindari perilaku menyimpang. Contohnya adalah misalnya membunuh, menculik, mabuk. Nah, itu kan tidak baik kan? Maka itu fungsinya agama, yaitu menghindari perilaku menyimpang, seperti yang Ibu sebutkan tadi contohnya. Nah, selanjutnya, sebagai pedoman keyakinan atau confidence, yaitu tentang siapapun yang berbuat baik, maka akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Lalu selanjutnya adalah sebagai identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Ya, baik. Kalau gitu saya lanjut ya. Nah, selanjutnya ada lembaga ekonomi. Mengapa kita membutuhkan lembaga ekonomi? Ada yang tahu? Karena kehidupan kita itu berkaitan dengan ekonomi, Bu. Karena di kehidupan kita selalu membutuhkan hal tersebut. Baik, bagus sekali ya. Cynthia ya ini. Iya, Bu. Jadi, lembaga ekonomi dibuat untuk menata kegiatan ekonomi di masyarakat. Kegiatan ekonomi apa contohnya? Contohnya adalah jual beli. Nah, contoh contoh lembaganya, contoh lembaga ekonomi sendiri ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, BUMS, Badan Milik Swasta, dan kalau di sekolah biasanya ada koperasi ya. Nah, itu juga bisa dimasukkan dalam kategori lembaga ekonomi. Nah, untuk fungsinya, ada yang sudah tahu apa fungsi lembaga ekonomi? Bu. Nah, baik. Jadi, fungsinya
lembaga ekonomi itu mempunyai fungsi sebagai pedoman guna mendapatkan bahan pangan, penggunaan tenaga kerja, lalu sebagai panduan mengenai bagaimana melakukan pengupahan terhadap tenaga kerja, selanjutnya sebagai identitas publik, serta sebagai panduan tentang harga jual dan beli suatu komoditas. Nah, sampai sini ada yang belum paham, ada yang mau ditanyakan. Belum, Bu. Kalau belum, saya lanjut ya. Nah, baik. Ada gambar apa ini anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya. Itu pertama ada gambar sekolah dan beberapa murid. Lalu di gambar yang kedua atau di tengah itu seperti pembelajaran di kelas. Yang terakhir itu seperti wisuda itu, Bu. Kelulusan. Cynthia ya ini tadi. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Bagus sekali ya. Jadi yang jenis lembaga sosial yang keempat itu ada lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itu sebuah lembaga yang mempunyai tanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Nah, lembaga pendidikan ini sangat penting sekali ya untuk dijaga oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat-sangat penting yakni sebagai pencerdas bangsa. Nah, untuk jenis-jenis pendidikan itu sendiri ada 3 macam. Ada yang tahu? Belum, Bu. Baik, kalau belum, Ibu jelaskan ya. Jadi, jenis pendidikan itu ada 3 macam. Ya, satu ada pendidikan formal, ada pendidikan non formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan formal itu ya seperti kita ini melakukan pendidikan di sekolah. Nah, kalau yang non formal itu seperti sekolah yang tidak wajib. Contohnya PAUD. Nah, kalau kita kan wajibnya mulai SD ya, 9 tahun pendidikan. Nah, yang ketiga ada pendidikan informal. Nah, pendidikan informal itu contohnya semacam bimbel. Nah, kalian pasti juga pernah ikut bimbel kan? Nah, seperti itu contohnya pendidikan pendidikan informal. Nah, adapun fungsi lembaga pendidikan sendiri yaitu sebagai pengetahuan dan keterampilan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, selanjutnya fungsi fungsi lembaga pendidikan adalah mengembangkan cara berpikir rasional. Nah, selanjutnya ada sebagai sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal yang berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum, Bu. Jelas nggak suara saya? Jelas, Bu. Ya, baik. Saya lanjut ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh lembaga politik yang ada di Indonesia yang sudah tertera di PPT ya, kalian bisa lihat. Nah, jadi lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintahan daerah dan pemerintahan negara. Contohnya, contoh lembaga politik ya seperti yang teman kalian sebutkan tadi, ada Mahkamah Konstitusi dan yang lain sebagainya. Nah,
Fungsi lembaga politik itu ada sebagai mengatur nilai-nilai tentang kekuasaan yang disahkan melalui undang-undang. Nah, lembaga politik juga berfungsi sebagai pengontrol atas aktivitas yang terjadi. Nah, yang ketiga, lembaga politik berfungsi sebagai menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Akan ada poin tambahan ya bagi yang bertanya. Saya Bu. Ya, baik. Sebutkan nama dan absensi ya. Nama saya Cynthia Agustin, nomor presensi 7 Bu. Ya, baik. Bagaimana, Cynthia? Saya mau izin bertanya Bu. Jadi lembaga sosial tadi kan sangat penting di kehidupan bermasyarakat. Nah, apa yang akan terjadi apabila lembaga sosial ini tidak ada di kehidupan masyarakat, Bu? Nah, baik. Terima kasih. Jadi pertanyaannya sangat bagus ya. Jadi apa yang terjadi bila tidak ada lembaga sosial? Nah, jika tidak ada lembaga sosial, maka kehidupan masyarakat akan mengalami kekacauan. Sebagai contoh, misalnya jika lembaga pendidikan tidak ada, Indonesia akan menjadi miskin karena tidak tidak adanya jaminan untuk mencari pekerjaan karena masyarakatnya bodoh karena tidak ada pendidikan. Lalu contoh lainnya ada pada bidang lembaga ekonomi. Kalau tidak ada lembaga ekonomi, maka Indonesia ekonominya akan melemah seperti itu. Sudah cukup? Cukup puas atau belum? Sudah Bu, terima kasih. Ya, baik, sama-sama. Nah, sampai sini sudah paham semua? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Atau mungkin kurang jelas? Tidak Bu, sudah jelas.